Pernah nggak sih kalian mikir gimana sih rasanya jalan-jalan ke tempat yang gak cuma indah aja, tapi juga penuh cerita masa lalu? Nah, hari ini kita bakal ngajak kalian loh berpetualang ke jantung budaya Minangkabau, yakninya Museum Aditya Warman, tempat di mana sejarah, seni, dan warisan Minang hidup dalam setiap sudutnya. Halo Sobat Budaya, selamat datang kembali di vlog kami. Kali ini kita di tempat yang super ikonik di Kota Padang, yakni Museum Aditya Warman. Iya nih, yang biasanya disebut Taman Mininya Sumatera Barat karena terdiri dari pakaian adat, alat musik, dan juga alat-alat dan benda-benda bersejarah zaman dulu. Nah, yang paling serunya, museum ini bukan cuma buat belajar aja, tapi untuk juga tempat keren buat foto-foto dan ekspor budaya Minangkabau. Pokoknya versinya cocok banget deh buat kalian yang suka jalan-jalan sambil belajar tentang ilmu pengetahuan sejarah. Nah, penasaran kan apa aja sih yang di dalam museum ini? Yuk kita mulai petualangan kita hari ini. Nah, Museum Aditya Warman ini dibangun pada tahun 1974 dan diresmikan pada 16 Maret 1977. Bangunannya berbentuk rumah gadang khas Minangkabau loh, dengan atap bergonjong yang melambangkan tanduk kerbau, yakninya simbol kebanggaan orang Minang. Lihat deh, rumah gadangnya keren banget ya. Gonjongnya yang menjulang tinggi dan pas banget sama budaya Minangkabau. Nah, tahu nggak sih, atapnya ini terinspirasi dari legenda Minangkabau yang tentang adu kerbau. Jadi, waktu itu orang Minangkabau menang melawan kerajaan lain menggunakan kerbau kecil yang cerdik. Wah, keren banget ya. Jadi, di atapnya memiliki simbol kemenangan dan kecerdikan. Makanya, budaya Minangkabau ini dipenuh dengan filosofi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, perkenalkan dulu ya. Aku Anissa Adianti yang paling excited kalau dengar bahas tentang budaya dan sejarah. Dan aku Adisha yang paling semangat kalau udah lihat spot foto dan udara segar seperti ini. Dua petualang yang bakal ngajak kalian seru-seruan sambil belajar sejarah hari ini. Nah, ini dia salah satu hal yang paling menarik, yaitu pakaian adat Minangkabau. Nah, lihat dah detailnya ya, indah banget kan? Ternyata setiap warnanya memiliki makna loh. Warna hitam itu maknanya kekuatan dan merah itu keberanian dan emas juga kemuliaan. Filsafatnya dalam banget ya. Nah, nggak cuma itu aja, tapi di sini juga ada alat musik tradisional. Nah, yang pertama itu saluang dan yang kedua itu palempong. Biasanya digunakan untuk upacara adat atau untuk kepentingan yang lainnya. Wah, keren banget ya. Tapi daripada kita sotoy, lebih baik kita nanya langsung ke orang lebih tahu. Nah, setuju banget. Untuk mengetahui isi dalam tentang museum ini, sebaiknya kita nanya-nanya nih ke petugas yang ada di Museum Aditya Warman. Halo Kak, kami dari Staf Pajak. Boleh kenalan dong dan minta cerita sedikit tentang sejarah Museum Aditya Warman ini. Sama juga, saya Anissa, petugas museum ini. Selamat datang ya. Museum ini berdiri dalam sejak kapan sih berdirinya? Seperti ini, di tahun 1974, lalu diresmikan tahun 1977. Lalu, nama Aditya Warman tersebut diambil dari kerajaan besar Minangkabau. Pantasan dinamain begitu, ternyata penuh makna yang banyak ya Kak. Untuk koleksinya berapa banyak Kak? Sampai sekarang ada lebih dari 6.000, mulai dari alat musik, pakaian adat, dan naskah kuno, dan benda arkeologi. Wah, 6.000, kalau dilihat satu-satu pasti bakal keliling seharian ya. Iya benar, makanya banyak yang datang berulang-ulang. Gak cukup cuma sekali. Wah, menarik banget. Makasih ya Kak udah ngejelasin isi dalam museum ini. Iya, semoga banyak pelajar yang mau datang ke sini ya. Wah, suasananya adem banget ya. Ternyata taman belakang museum ini juga gak kalah keren. Iya, di sini banyak banget spot fotonya. Seperti miniatur rumah adat, patung, dan pepohonan yang rindang banget.
pelajarnya juga dapat dan refleksinya juga dapat. Coba-coba. 1, 2, 3. Buat kenang-kenangan di Museum Aditya Warman. Jangan lupa tag aku ya kalau kamu upload. Oke. Nah teman-teman, hari ini kita banyak belajar dan jalan-jalan tentang Museum Aditya Warman ini. Mulai dari sejarah, adat Minangkabau, dan juga filosofi serta arsitektur rumah gadangnya ini. Semuanya keren banget. Dan yang paling penting, kita makin bangga sama budaya kita sendiri. Betul banget. Jadi buat kalian yang belum sempat mampir ke sini, ayo mampir karena sejarah itu kita hayati dan nikmati, bukan untuk dihafal. Selamat sudah Aisyah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Iya, kamu semua buatan Malaysia. Enggak, saya buatan Indonesia.